Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan atau tanggung jawab Kepala Sekolah dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, sesuai dengan lampiran SKB 4 Menteri. Jadi berikut ini adalah informasi tentang tanggung jawab Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan tentang pembelajaran tatap muka terbatas, diantaranya untuk pembelajaran semester kedua tahun 2022 ini. Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah yang pertama yaitu mengisi dan memperbaharui daftar periksa pada laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id. Kesiapan belajar bagi TK, KB, TPA, SBS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM, serta laman https://siapbelajar.kemenag.go.id bagi BA, RA, MI, MTS, dan MA paling lambat pada akhir Desember 2021. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi A. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi kebersihan dan kesehatan paling sedikit memiliki dalam kurung 1, masker cadangan paling sedikit 50% dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. 2. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari. Dalam kurung 3, sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Dalam kurung 4, ventilasi yang memadai pada setiap ruangan belajar. Dalam kurung 5, memiliki pengukur suhu tubuh atau memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh atau termogan atau termoscanner. Disinfektan, dan dalam kurung 7, memasang dan mensosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan, termasuk penanda jaga jarak. B. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. C. Memiliki tim satuan pendidikan penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan. D. Telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman https://sekolahaman.kemkes.go.id atau https://madrasahaman.kemdikbud.go.id dan memasang QR kode aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan. E. Melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 Satuan Pendidikan. Kedua, melakukan screening bagi pengunjung atau tamu dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada Dapodik atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Ketiga, dalam hal aplikasi Peduli Lindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan atau hasil tes COVID-19 antigen negatif. 4. Memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi dan atau kontak erat COVID-19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari A. Hasil dari pemindaian aplikasi Peduli Lindungi oleh pengunjung atau tamu dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada Dapodik atau EMIS. B. Notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Satuan Pendidikan.
C. Informasi dari laman https://sekolahaman.kemkes.go.id/ dan https://madrasahaman.kemkes.go.id/. D. Laporan dari orang tua wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik dan tenaga pendidikan, dan atau E. Laporan dari fasilitas layanan kesehatan. 5. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut. A. Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang. B. Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. D. Tim pelatihan dan humas. 6. Satuan tugas penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5 berasal dari unsur A. Pendidik, B. Tenaga kependidikan, C. Orang tua atau wali peserta didik, dan D. Masyarakat sekitar satuan pendidikan. Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsur dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS maupun kegiatan ekstrakurikuler. 7. Dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, maka fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan. 8. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. 9. Membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali peserta didik yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan atau kontak erat COVID-19. 10. Dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat, dan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Kepala Satuan Pendidikan melakukan hal sebagai berikut. A. Melaporkan kepada Puskesmas atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat. B. Memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku. C. Mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID-19 warga satuan pendidikan dan tes COVID-19 dalam bentuk 1 membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19. 2. Membantu mengkonfirmasi kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 untuk segera melaporkan diri kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Puskesmas. D. Memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID-19 sebagaimana rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan. E. Melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan masuk dalam daftar kontak erat COVID-19. Dan F. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 7x24 jam, terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah dalam pembelajaran tatap muka terbatas saat ini, atau tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah dalam pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan pada semester kedua tahun 2022 ini. Demikian Bapak dan Ibu informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.